Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam diri pribadi Rasulullah terdapat keteladanan yang luar biasa. Keteladanan sebagai seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Keteladanan sebagai seorang pemimpin yang berakhlak, yang beretika. Keteladanan sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek yang begitu hangat mendidik dan mengayomi putra-putri serta anak cucunya. Keteladanan sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim yang memutuskan perkara bagi umatnya yang berselisih paham atau berselisih, bersengketa dalam urusan-urusan keduniaan. Keteladanan sebagai seorang panglima perang, sebagai pemimpin ulung, sebagai ahli strategi, sebagai diplomat yang ulung, itu semua terkumpul dalam kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan hidup kita. Tidak boleh ada kehidupan kita satu hari pun yang tidak boleh kita lewatkan untuk senantiasa menyebutkan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tapi di setiap hari dalam kehidupan kita harus kita hidupkan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus hidupkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarga kita. Didik anak-anak kita dengan kecintaan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membela dan mengusung ajaran Islam ini sampai mereka bertemu dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua langkah ibadah dan seluruh aspek kehidupan kita. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kita menjadi umat Nabi akhir zaman, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dirindukan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh kebanggaan, wadittu law anni alqa ikhwani. Aku sungguh merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai baginda Rasulullah? Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan hanya sekedar saudara, tetapi yang aku rindukan untuk bertemu adalah saudara-saudaraku, di mana mereka tidak melihat aku, kata Rasulullah. Mereka tidak bertemu dengan aku, kata Rasulullah, tapi mereka beriman kepadaku, beriman kepada risalah yang aku bawa di akhir zaman. Aku sangat merindukan untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada
di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada seluruh alam semesta ini dengan lahirnya risalah, dengan lahirnya sosok Nabi agung di akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa cahaya Islam, yang membawa cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mengingat asal mula kejadian kita, agar kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Dan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi dasar bekal kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Tugas para ulama, tugas para dai, tugas para khatib adalah mengulang-ulang mengingatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap Jumat, di mimbar Jumat yang mulia ini, menjadi perpanjangan lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama merendahkan hati kita, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an menyampaikan tentang pentingnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan betapa pentingnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 119 Allah taala berfirman, sungguh kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, basyiran wa nadhiran. Engkau membawa kebenaran itu dalam rangka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan untuk seluruh manusia, apapun rasnya, apapun etnisnya, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya. Engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kebenaran ini, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada orang-orang yang mengesahkan Allah, dan memberikan peringatan tentang azab dan siksa Allah kepada mereka yang ingkar, kepada mereka yang kufur, kepada mereka yang berbuat maksiat, kepada mereka yang tidak mau beriman kepada risalah yang kau bawa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan jawaban dari Allah atas doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika selesai Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim beserta Ismail berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dengan permohonan yang begitu dalam, permohonan yang begitu mendesak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah Tuhan kami, utuslah, bangkitkan seorang rasul di antara anak cucu kami kelak. Mereka yang anak cucu kami yang beriman kepadamu, umat yang berserah diri kepadamu, bangkitkan di tengah mereka itu seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat engkau, yang akan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan yang akan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Itulah pinta dan doa Nabi Ibrahim alaihi salam setelah membangun Ka'bah. Itulah permintaan seorang ayah, seorang nabi besar yang menginginkan bukan hanya selesai pembangunan Ka'bah, pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala untuk disembah Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, tetapi beliau memikirkan bagaimana
agar lahir dari keturunannya umatnya di akhir zaman ini yang akan memakmurkan rumah Allah yang ada di Mekkah itu, yang akan mengesahkan Allah dan membawa panji-panji hidayah kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia ini. Di tengah-tengah keberadaan bumi ini, bumi yang bulat ini, di tengah-tengahnya posisi yang paling tengah itu adalah Ka'bah, letak Ka'bah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Disitulah lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diijabah doa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan 3 firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Di dalam surat yang kedua, di dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Ta'ala juga menjawab doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Juga di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Subhanallah, Allah jawab doa Nabi Ibrahim, seorang ayah, seorang kakek, Abul Anbiya, yang berkeinginan dan memiliki cita-cita yang luar biasa agar dunia ini dimakmurkan oleh orang-orang yang bertauhid, oleh orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan syariat Allah untuk mengatur bumi ini dengan sebaik-baiknya, menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Beliau bermohon kepada Allah agar Allah melahirkan, mempersiapkan seorang nabi di akhir zaman ini yang akan mengajarkan kepada seluruh umat manusia ayat-ayat Allah, yang mengajarkan kepada mereka sunnah nabinya, yang akan membersihkan jiwa-jiwa mereka dari noda kekufuran, dari noda kemusyrikan, dari noda kemunafikan yang akan menyebabkan manusia ini ingkar dan kufur terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita harus menyadari bukan hanya bangga dengan kelahiran Rasulullah, bukan hanya dengan melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah, bukan hanya dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang disampaikan oleh seorang sahabat terkemuka, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kami dahulu senantiasa mendidik anak-anak kami, nurawi siaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maghazihi kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami senantiasa meriwayatkan, senantiasa memberikan semangat kepada anak-anak putra dan putri kami. Mereka harus mempelajari, wajib hukumnya memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Pelajaran tentang apa? Sirah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perang-perang yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, tegas para sahabat Nabi bagaimana mereka, kurikulum pendidikan mereka untuk anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang meneruskan perjuangan Rasulullah, meneruskan perjuangan Islam ini untuk meninggikan kalimatullah hingga yaumil qiyamah. Dua kurikulum utamanya: mengajarkan Al-Quranul Karim sejak dini kepada anak-anak kita, dan yang kedua, mengajarkan dan menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan mereka pelajaran sirah nabawiyah, baik sebelum Nabi diutus, sejak Nabi lahir, sejak Nabi masih remaja, sejak Nabi menginjak usia dewasa, sampai beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu semua adalah perilaku yang indah, perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam diri
pribadi Rasulullah terdapat keteladanan yang luar biasa. Keteladanan sebagai seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Keteladanan sebagai seorang pemimpin yang berakhlak, yang beretika. Keteladanan sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek yang begitu hangat mendidik dan mengayomi putra-putri serta anak cucunya. Keteladanan sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim yang memutuskan perkara bagi umatnya yang berselisih paham atau berselisih, bersengketa dalam urusan-urusan keduniaan. Keteladanan sebagai seorang panglima perang, sebagai pemimpin ulung, sebagai ahli strategi, sebagai diplomat yang ulung, itu semua terkumpul dalam kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan hidup kita. Tidak boleh ada kehidupan kita satu hari pun yang tidak boleh kita lewatkan untuk senantiasa menyebutkan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tapi di setiap hari dalam kehidupan kita harus kita hidupkan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus hidupkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarga kita. Didik anak-anak kita dengan kecintaan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membela dan mengusung ajaran Islam ini sampai mereka bertemu dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bagaimana Rasulullah SAW memerankan fungsi tazkiyah, fungsi penyucian jiwa. Ini menjadi tugas pokok utamanya Rasulullah SAW adalah wa yuzakkihim, atau dalam ayat lain wa yuzakkikum, menyucikan jiwa-jiwa umat manusia ini. Masyarul muslimin rahmati Allah, di dalam ayat Al-Quran misalnya di surah Al-A'raf banyak kita temui ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita agar kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita, mengasah jiwa kita, membersihkan jiwa kita untuk kita bisa bangkit membawa risalah Islam ini. Tidak bisa kita menjadi orang-orang baik, tidak bisa kita mengatur negara kita dengan baik, tidak bisa kita memimpin keluarga, masyarakat dan negara kita dengan baik kecuali kita memiliki modal, yaitu tazkiyatun nafsi, modal penyucian jiwa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam satu pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak, budi pekerti yang sangat mulia dan sangat agung. Inilah kunci. Kata kunci bagi kita adalah menerjemahkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi SAW. Sungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan dan untuk meninggikan akhlak kalian, akhlak manusia ini. Maka ketika kita kehilangan kata kunci akhlak dalam kehidupan kita, ketika kita kehilangan pegangan moral dalam kehidupan kita, Rasulullah mengingatkan kepada kita selalu agar kita orang Islam sebagai umat Rasulullah SAW ini senantiasa menjaga akhlak, senantiasa menghidupkan akhlak di dalam diri kita. Bagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat, yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf. Akhlakul karimah yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Al-A'raf ini, ayat 157, adalah yang pertama ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Rasulullah memiliki akhlakul karimah, mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah bagian dari akhlaknya Rasulullah.
Jangan kita pisahkan berbicara tentang akhlak Nabi hanya dalam tutur kata saja, hanya dalam perilaku beliau kepada sahabat, kepada keluarga, anak dan cucu beliau saja, kepada binatang yang beliau sayangi. Bukan hanya itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akhlak yang ditonjolkan oleh Allah dan harus diwariskan oleh kita semua sebagai umatnya Rasulullah adalah perintah dari Allah agar Nabi senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini satu paket berkelindan dengan upaya Rasulullah SAW untuk menegakkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat muslim, berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 pilar inilah, tauhidullah, kemudian keadilan sosial di tengah-tengah umat manusia yang harus diwujudkan sebagaimana ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW di periode Makkah sebelum hijrah, lebih menitik beratkan bagaimana kita umat Islam ini harus menegakkan keadilan, terutama bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang papa, para fakir miskin, para anak-anak yatim, mereka orang-orang yang terpinggirkan. Itu harus diberdayakan, harus kita perhatikan, harus kita bantu mereka untuk bisa mereka menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Al-Quran mengecam mereka yang tidak mau mengeluarkan infaknya di jalan Allah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kalau di periode Makkiyah, titik berat dakwah Rasulullah adalah mengajak orang untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan tak beriman kepada hari akhirat. Serta yang kedua adalah mengajak masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tertindas, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada perempuan, kepada kaum budak. Inilah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan tauhid yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau melaksanakan fungsi tugas pokoknya, yaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Setelah Nabi menegakkan sebuah negara yang berdasarkan panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah berupa aturan-aturan yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam, yang mengatur bukan hanya tata cara ibadahnya, tata cara bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga mengatur seluruh aspek dalam muamalahnya, dalam ekonominya, dalam sosialnya, dalam pertahanan dan keamanannya. Bagaimana mengatur manusia ini di atas pedoman wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi SAW ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Amar ma'ruf kepada umat Islam sendiri, beliau amar ma'ruf, dan kepada umat Islam juga beliau yanhahum 'anil munkar. Beliau mengajak kita semua untuk mencegah kita dari kemungkaran-kemungkaran. Masyarul muslimin dirahmati Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Agar yang berikutnya kita memperhatikan bagaimana kita memakan rizki yang halal, rizki yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh memakan yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh mencari rizki dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kalau kita menjadi pengikut Rasulullah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kalau kita mengaku rindu kepada Rasulullah, kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, maka kita harus mengikuti panduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kita menghalalkan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharamkan apa yang buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus menjadi pedoman hidup dan kehidupan kita. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati
allati kanat alaihim. Dan yang tidak lupa, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu beliau telah membebaskan belenggu yang ada di pundak umat manusia ini, membebaskan penghambaan manusia kepada sesama manusia. Yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Inilah hebatnya Islam, risalah tauhid yang telah yang diusung dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita tidak boleh tunduk kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kita hanya mengikuti arahan dan perintah dari Allah. Kita tidak bisa tunduk kepada kezaliman. Kita tidak bisa tunduk kepada penjajahan. Kita tidak bisa tunduk kepada penindasan dari manusia kepada sesama manusia. Itulah prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mari kita ikuti peri kehidupannya Rasulullah SAW. Kita jadikan hidup kita ini seperti Rasulullah. Minimal kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, katakan wahai Muhammad, sungguhnya hidupku, sungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku, pengorbananku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikan salat kita seperti salatnya Rasulullah. Jadikan hidup kita seperti hidupnya Rasulullah. Jadikan matinya kita kelak seperti wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ibadah kita dan pengorbanan kita semua di atas muka bumi ini seperti pengorbanan dan ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaan itu bukan hanya pemanis di bibir saja. Kerinduan kita kepada Rasulullah bukan hanya lip service saja, tapi begitu mendarah daging dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sekuat tenaga kita harus mendidik diri kita, mendidik anak cucu keturunan kita dan keluarga kita untuk meneladani dan mencontoh kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dikuatkan oleh Allah iman Islamnya, agar kita senantiasa dibimbing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa menyucikan jiwa kita. Kita berdoa dengan doanya Nabi Muhammad SAW yang memfokuskan tugasnya untuk mentazkiyah, untuk menyucikan jiwa umatnya di akhir zaman. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tustajabu laha. Itu doa Rasulullah SAW. Kalau kita di pagi hari dan sore hari ingat Rasulullah SAW, doanya Rasulullah setiap pagi dan sore hari apa? Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Allahumma, begitu juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Demikian pula saat kita ingin tidur, kita merebahkan tubuh kita, jangan lupa ingat Rasulullah SAW. Sampai tidur pun kita ingat Rasulullah. Berdoa sebagaimana doanya Rasulullah SAW. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi arzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt fa innaka in mitta. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa seperti doa yang tadi dicontohkan Rasulullah, kalau kita mati pada malam hari itu, nafas kita tidak kembali, nyawa kita tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW mengatakan, mitta alal fitrah, kamu telah mati berada di atas fitrah tauhid, fitrah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ditimpa musibah,
ketika kita ditimpa bencana, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Begitu banyak doa-doa yang bersumber dari Rasulullah SAW yang bisa kita baca dalam seluruh kehidupan kita. Mau makan kita berdoa, ingat Rasulullah. Selesai makan kita berdoa, ingat Rasulullah. Naik kendaraan, masuk ke rumah, ingat Rasulullah, kita berdoa seperti doanya Rasulullah. Ketika kita ingin bepergian safar, naik mobil kendaraan, naik pesawat terbang, naik kapal laut, kita ingat Rasulullah, kita berdoa seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya seorang mukmin, seorang muslim kepada Rasulullah tidak tergantikan. Maka kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada dunia dan seisinya, itulah ciri tanda umat yang sejati yang mencintai Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian, salah seorang dari kalian belum sempurna imannya sampai aku lebih dicintai oleh orang itu daripada cintanya kepada harta, daripada cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anaknya, cintanya kepada orang-orang lain di atas muka bumi ini. Cinta kepada Rasulullah harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan bekal cinta dan ittiba kepada baginda Rasulullah SAW, mengikuti seluruh aspek kehidupan beliau, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.